Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 28 November 2023. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 19 dengan judul Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta sorgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, selamat pagi Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami datang padamu ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu Bapa. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 14 sampai 18. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Sekalipun tak pernah melihat Dia dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah pada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada hari ini saya memberikan judul tema kita yaitu Kristus Raja Kehidupan. Saudara-saudara, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh majalah Forbes 5 Oktober 2023, seorang yang bernama Robert Budi Hartono itu dinyatakan sebagai orang yang paling kaya di Indonesia. Dikatakan dalam majalah itu Robert memiliki kekayaan sebesar 393,67 triliun. Wow, mungkin kekayaan sebesar itu bisa untuk hidup berapa lama? Kalau diuangkan, dibarangkan, wah,
Betapa banyaknya. Ya. Saudara, orang yang memiliki banyak kekayaan seringkali dipanggil sebagai tuan. Dalam bahasa Jawa mungkin ndoro. Tuan, ndoro, apalagi juragan, apalagi saudara. Mungkin masih ada sebutan-sebutan yang lain. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kalau kita belajar melalui Alkitab terutama tentang kepemilikan, terutama tentang harta kekayaan, maka kita bisa melihat bahwa di atas segala sesuatu, orang yang bisa menguasai kekayaan itu masih ada satu pribadi yang disebut Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tadi yang ada di dalam bacaan kita. Maka kalau kemudian melalui belajar Alkitab, membaca Alkitab itu, kemudian kita bandingkan dengan orang yang hidup pada masa kini. Orang yang hidupnya memang menjadi tuan, menjadi ndoro, tetapi tidak menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi mereka menempatkan harta kekayaan dunia, harta bendawi menjadi Tuhan mereka. Maka kemudian orang menyebutnya sebagai materialistik, gaya hidup yang materialis, hedonistik, satu gaya hidup yang mengejar kesenangan semata-mata. Maka kalau kemudian kita sebagai orang Kristen, mana yang akan kita lakukan? Terutama kalau kita membaca kitab suci, ternyata di dalam hidup kita, kita memiliki satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang disebut Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Maka apa maknanya itu bagi kita? Ada dua hal. Yang pertama, Yesus itu adalah Tuhan, Dia sang penguasa kehidupan. Dia Raja kehidupan kita. Saudara yang terkasih, surat 1 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada Timotius yang saat itu sedang melayani di Efesus. Di Efesus waktu itu berkembang satu paham, keyakinan yang salah, di mana masyarakat Efesus itu mendewakan, menyembah, mengkultuskan Dewi Artemis yang mereka percayai sebagai penguasa yang dapat memberikan kesuburan dan kemakmuran. Karena itu mereka menyembahnya. Dan maka ketika Paulus tahu akan keberadaan mereka, maka kemudian Paulus mengatakan ini ada yang salah dan perlu dilawan konsep mereka itu. Maka Paulus menuliskan surat ini kepada mereka, bahwa yang harusnya disembah, arah kiblatnya itu, kompas imannya itu bukan kepada Dewi Artemis, tetapi harus kepada Kristus yang disebut oleh Paulus di dalam ayatnya yang ke-15 sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebagai seorang Tuhan, Master, Tuhan Yesus sekaligus sebagai owner, pemilik kehidupan kita. Dia sumber kehidupan kita. Maka ketika Yesus itu dikatakan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, artinya Yesus Kristus yang kita pertuan, yang menjadi Tuhan kita, penguasa kehidupan kita, itu adalah Dia pribadi yang di dalam kuasanya yang mutlak sebagai Allah itu, Ia tidak tunduk kepada apapun, tidak tunduk kepada kuasa apapun di luar Dia, termasuk tidak tunduk kepada kuasa maut. Karena sengat maut sudah dikalahkan. Kita yang dulu ditawan oleh kuasa dosa, di dalam Kristus kita telah ditebus, kita telah dipulihkan, dan kita telah dipindahkan. Bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Maka saudara, kalau kita melihat
Siapakah Yesus sang penguasa kehidupan itu? Kalau kita membaca dari bagaimana Tuhan Yesus mengatakan sendiri dirinya, yang ia katakan di dalam Matius 28 ayat 18 yang mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya memang di tangan Yesus segala kuasa itu ada, diberikan. Bahkan di dalam pengakuan iman kita selalu mengikrarkan setiap hari Minggu, Yesus yang mati dibangkitkan itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Duduk di sebelah kanan itu bukan saja berbicara tentang pribadi kepercayaan, seperti tangan kanan artinya orang kepercayaan, tetapi kata itu memiliki makna bahwa Yesus memegang tampuk kekuasaan di dalam persekutuannya dengan Allah Trinitas, di mana dia di dalam Matius 28 ayat 18 diberikan kuasa, bahkan dituliskan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara yang terkasih, kalau begitu, ketika kita membaca 1 Timotius pasal 6 ini, maka kalau kita bicara Yesus itu adalah Raja kehidupan kita, maka ia bertahta di dalam hati kita. Ia bertahta di dalam kehidupan kita. Dan sebagai pribadi yang telah menyerahkan hidup kita, hati kita menjadi altar bagi Yesus, maka kita pun akan diperintah oleh Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan itu bisa mengubahkan kita. Bahkan di dalam kebijaksanaannya tadi dikatakan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-18 dan 17. Di dalam Allah itu, di dalam Kristus itu, kita bisa menjadi diperkaya dalam kebajikannya. Karena itu salah satu bukti bahwa hidup kita itu menjadi tahta Yesus adalah seperti yang dikatakan ayat 18. Kalau Tuhan Yesus memerintah hidup kita, maka kita bisa menjadi orang yang bijak. Kita bisa menjadi orang yang peduli, dikatakan di sana. Kita bisa menjadi orang yang rela memberi dan berbagi. Artinya, apa yang kita punya di dalam Kristus itu, Tuhan maksudkan agar juga disaksikan, dibagikan kepada banyak orang, supaya orang lain juga merasakan Kristus yang memerintah hidup kita itu. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa maksudnya? Tujuan segala kemuliaan. Kalau tadi kita ngomong tentang orang kaya, biasanya orang kaya dihormati. Biasanya orang kaya dipuji-puji. Biasanya orang kaya dimuliakan. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai milik Allah, kita dipandu oleh Tuhan. Ternyata hidup kita harus memuliakan Tuhan dan bukan yang lain. Kita adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kotor. Tetapi ketika Yesus menebus kita, memulihkan kita, menciptakan baru kita di dalam Dia, kita menjadi ciptaan baru yang mulia. Mazmur 8 mengatakan itu. Maka di dalam ciptaan baru itu kemudian Tuhan memberikan kepada kita jalan yang baru, jalan pemuliaan kepada Bapa. Di dalam Kristus yang telah menebus itu, Ia bukan saja memindahkan kita dari dosa kepada Yesus Kristus yang adalah penguasa dan penebus kita. Kita bukan saja beralih dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Roma katakan itu karena memang Yesus itu adalah jalan dan kebenaran. Maka kita sebagai milik Kristus, maka tujuan hidup kita adalah di dalam kebenaran Kristus itu kita diundang untuk memuliakan Bapa melalui hidup kita. Maka bagian ini, saudara-saudara, menolong setiap kita untuk memiliki cara pandang yang baru. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita adalah hamba Kristus, maka Kristus itu menjadi Tuhan kita, menjadi kurios bagi kita. Maka ketika kita memuliakan Yesus, itu bukan dengan ketakutan, itu bukan karena tuntutan, tetapi karena kecintaan kita, mengasihi Yesus.
Yang karena itu secara sukarela, di mana Yesus menjadi pusat kehidupan kita, Raja hidup kita yang telah menebus kita dari perbudakan dosa dan menjadikan kita sebagai miliknya yang abadi itu. Dan otomatis karena kita menjadi milik Kristus, kita pun berelasi kasih dan kita memiliki Kristus di dalam hidup kita, sehingga saudara-saudara, di dalam Dia kita diperkaya, sekali lagi, kebajikan dan kemurahan hati. Maka berkait dengan pemuliaan itu, tantangan hidup bagi kita saat ini adalah bagaimana kita tidak bergeser. Hidup kita tetap menjadi hamba Tuhan, tetap menjadi hamba Kristus, tetap di dalam kerendahan hati, tidak sombong, berperilaku sebagai seorang hamba, dan bukan berperilaku seperti Tuhan. Seringkali apa yang telah kita miliki membuat kita lupa diri, dan kemudian menjadikan diri kita menjadi Tuhan. Dan akhirnya kita lupa Tuhan kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebagai orang yang berdosa, yang telah mendapatkan anugerah, penebusan, pemulihan, dan terus-menerus disempurnakan menyerupai Kristus, kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk berkiblat iman kepada Bapa, di mana di dalam persekutuan kasih kita dengan Dia, tujuannya hanya satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Kiranya semua yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita telah diperkaya dalam kebajikan dan kemurahan hati. Kita kemudian membawa hidup kita, termasuk apapun yang melekat pada kita, hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menghindarkan kita dari kesombongan, dari tinggi hati, dari sikap yang merasa tidak membutuhkan Tuhan, karena kita sudah memiliki banyak hal. Kiranya Tuhan tetap menolong kita, mengarahkan kehidupan kita, terus setia menghamba kepada Kristus, Sang Raja kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, yang telah menganugerahkan Kristus bagi kami. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memperlengkapi kami, supaya kami menjadi orang-orang yang dengan kerendahan hati kami senantiasa menempatkan Tuhan sebagai Raja kehidupan kami. Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Bagi kami, kepadamu, ya Tuhan Yesus, kami boleh menyembah di dalam persekutuan kami dengan Engkau. Kiranya Engkau menolong kami, supaya kami hanya melakukan pemuliaan hanya bagi Bapa. Berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bersedih hati Tuhan hibur, yang kekurangan Tuhan tambahkan, yang sendiri kiranya Tuhan menjadi sahabat bagi mereka. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertaimu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Shalom.